Hari ini gue mau ke tempat Bopak Castello, Brother Bopak. Setelah dia semalam pulang dari perjalanan umroh, kita mau nanya-nanya nih, pengalaman apa yang didapat di Mekah. Kita ada perjalanan ke tempat Brother Bopak Castello. Ini masih di wilayah Rempoa. Ikutin terus perjalanan gue ke kediaman Bopak Castello. Sampai Fatmawati guys, perjalanan masih jauh ke Taman Mini. Ikuti terus sama Onivi Official guys, nyok. Belok arah Taman Mini, ya. Perjalanan kita udah nyampe di Taman Mini Square guys. Oke. Kita bakal nyampe di rumah keduanya Brother Bopak Castello. Ya, dia survei di Bogor sebenarnya, tapi di sini lebih dekat kita jadi nyaman. Ya, kita udah nyampe di kediaman Brother Bopak Castello. Udah nyampe. Disambut sama Galis Sadewo. Galis Sadewo. Nah, daun kita luar biasa nih ya. Ini masih alhamdulillah nih kita adanya di Taman Mini. Coba kalau Brother Bogor, kalau jauh banget kita ke sono. Brother sehat brother. Tapi enak. Ini lagi pakai celana dulu nih. Kagak selatan. Message ya. Message. Alhamdulillah hari ini semalam udah pulang semalam ya. Udah. Nah, ini anak itu. Oh, di sini. Yo. Kalian saya pinter. Kayak brother yang paling cantik. Anaknya ini keturunan ratu. Kalau bapaknya keturunan apa ya? Keturunan juri. Kita ngobrol ya. Ini ada pengalaman apa selamat di Mekah? Ya. Nah, hari ini kita udah sampai di rumah keduanya Brother Bopak. Alhamdulillah kita. Kok rumah kedua? Kelima Alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah ya. Ini gua datang ke sini di daerah Taman Mini. Kalau misalnya ada di Bogor itu lebih jauh. Aduh, hari ini Brother Bopak nih baru pulang dari melaksanakan ibadah umroh. Iya, jadi semalam pulang dari ya? Pulang dari sana berangkat jam 9 pagi. Sampai sini jam 10-an lah. Berapa jam sih perjalanan pesawat? 10 jam perjalanan. Wih, gempor juga pantat ya. Tapi alhamdulillah pas sudah sampai bandara. Iya. Kita dilayaninnya kayak pejabat. Ternyata sohib kita Sarifkan. Siap udah ada polisi jemput kita. Woi. Tasnya dibawain dan polisinya luar biasa baik. Pelayanan luar biasa ya. Luar biasa. Iya. Berapa hari sih di Bekasnya? Pengennya sih sebulan. Cuman kan dikasih waktu 9 hari di sana. 9 hari aja ya. Tapi 9 hari juga banyak momen-momen yang lucu, sedih, gembira, takjub. Oke, jadi ada lucu, sedih, gembira, takjub. Dari yang takjubnya dulu deh. Yang takjubnya ini kan, ini sebetulnya kan kita berangkat ini karena bercanda sama Raffi Ahmad. Kok bisa? Berangkat karena bercanda? Setiap hari Anda bercanda nggak ada yang berangkatin. Kayak ini, Bapak bercanda diberangkatin. Jadi ada pertanyaan dari Raffi. Pak, yang belum lokasi sama istri apa? Mikir kan? Iya. Ya emas lah. Biniannya nyawak enggak.
kalau ini pengen umroh bareng, langsung kita nembak, bini gue mau berangkat umroh tuh ulang tahun, hadiahin. Enak aja lo, 80 juta aja belum beres lo, kata akhirnya tapi kecil, ya udah bini lo berangkat ya, lo bayar sendiri, tekor dong. Gitu. Akhirnya pas Bopak ada rezeki syuting di Kalimantan, ditelepon lah sama asistennya Mary. Om Bopak, tanggal 17 bisa kan berangkat umroh? Maksudnya Mer? Iya, Om Bopak berangkat sama istri. Lah gimana Mer? Kan bercanda Bopak sama Rapi cuman istri yang berangkat. Dan juga kondisi kita ini masih di Kalimantan. Enggak, suruh AA berangkat berdua-duanya. Alhamdulillah. Nah Bopak tuh nggak bisa apa sih berkata apa-apa. Pokoknya yang ada terharu, sedih, macam-macam. Dan ini, waduh, ini sahabat yang luar biasa. Gitu. Jadi, Ane dapat pembelajaran dari Raffi Ahmad. Janganlah kamu berbuat baik itu dengan ucapan. Tapi berbuat baiklah dengan tindakan. Betul. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini rezeki yang permanen buat Raffi, beserta keluarganya, dilindungi dari segala macam hal-hal yang negatif, ya kan? Dijauhkan dari gangguan syaitan dan tipu daya dunia. Itu aja yang kita doain buat. Ini sih disebut panggilan sih, brother ya. Kalau udah waktunya panggilan, mau cara apapun, masih berangkat. Nah iya. Nah ini kan sebetulnya prolog kecil dari istri. Istri kan dari awal juga kan, ya boleh dong ya bikin paspor, bikin aja gitu. Itu cuma sekedar ucapan dong, bikin paspor. Nggak tahu mau berat mana. Enggak, tapi kita yaudah lu ke ini aja, ke Thailand atau ke Singapura, ke Malaysia. Enggak. Pertama pengen umroh berdua. Subhanallah. Dijawab sama Allah. Dijawab. Sampai Madinah ada hal-hal lucu. Nah ini tadi yang takjub, sekarang ngelucu. Di Madinah ada cerita apa di Madinah? Lucunya jadi begini, Bopak kan tidur di Madinah kan sama istri. Nah istri mandi lah di kamar mandi. Ruang kamar kita ada ketok-ketok. Ternyata dari orang ikonik lah, minta paspor gitu. Ya, Bopak dengan begini nganterin dong paspor. Posisi kita pakai cuman celana pendek sempak. Sempak doang. Nah, pikir hotel sepi nggak keluar dong. Nih paspornya. Bopak lupa kalau pintu itu kan kekunci secara otomatis. Di luar kita lama. Nah, air kan banyak dari Arab, dari India ngeliat kita. Kita mau ngomong apa? Ya mudah-mudahan sih dibilang, wih gede nih. Jadi pada saat keluar kamar hotel, istri lagi di kamar mandi, keluar pintu otomatis kekunci kan? Iya. Orang pada ngeliat semua? Ya bukan pada ngeliat lagi. Jadi setiap pada mau ke lift kan dekat lift kamar kita. Kita cuma mojok di pintu aja patung. Cuman kita berpikir nih pada nyela nih. Kalau gede besar pakai sempak doang masih mending. Ciut. Aduh bilang. Ini yang bikin lucu tuh cerita ya. Iya. Kalau yang bikin sedih apa sih? Yang bikin sedih pas pulang. Apa itu? Kita kan mau kencing. Nah, tuhnya ada orang gede badannya keluar kan? Iya. Dari toilet itu. Bapak masuk. Pulang aja ke toilet diisi deh. Di siapaan? Ya, tahulah. Aduh, gitu masih kan? Di daerah Arab kan? Nah, iya, makanya joroknya luar biasa nih. Sebentar, ini menurut cerita orang tua dulu kalau berangkat, pernah nggak dulu sebelum berangkat di Indonesia pernah jahil begitu nggak? Ya, pernah jahil nggak? Pernah. Nah, itu balasan. Bisa jadi. Iya, itu balasan. Pokoknya semua perbuatan kita di Indonesia itu masih dibalas di sono. Benar-benar jadi. Ini disediain banyak banget. Nanti tahu deh kan, raaf ya kan. Jadi dibalas ya. Balas. Tapi kalau nggak salah sih orang Arab itu lama-lama udah nggak kelihatan gitu, pokoknya hilang gitu ya. Waduh. Coba tanya mana kan ini. Selama ayahnya berangkat sama mamanya sedih nggak? Selama papa mama berangkat sedih aja. Hah? Sedih nggak? Ayo. Nggak mau apa nih? Nggak sedih. Kangen nggak apa-apa? Kangen ya? Ada selain di toilet tadi ada pengalaman apa lagi tuh di Arab, di Mekah? Ya paling kita diingatin sama istri kalau pada saat kita di sudah di mana mah yang kalau kita mau umroh mah ambil mikot bir apa namanya? Di Bir Ali kan mikot kita kan. Pokoknya syaratnya itu kan nggak boleh nyela,
Oh, ngecengin nggak boleh. Sehat. Padahal kerjaan pelawak begitu ya. Nah, itulah kesiksa kita. Ya ada cerita apa? Ya habis kan banyak orang yang lucu-lucu, Bang. Gatel mulut kita ya. Iya, dari Pakistan, dari India. Pokoknya mulut kita aja gatel aja kayak pengen nyela orang. Terus Tahu akhirnya batal apa enggak? Kita dalam batin aja nyela. Ya hilang Kang Toge pakai umroh lagi. Mau nih. Terus balasannya apa? Hah? Tapi nggak pakai gula karena ini Iya. teh bajakan. Oke, nih. Wah, teh bajakan nih buat ngilangin penyakit aneh. Macam-macam. Iya, nih mantep. Pas-pas. Makasih ya. Jadi apa tadi? Nih tuang toge pakai umroh lagi pas Iya. emang biasa di Indonesia begini celaan ini. Nyela orang. Akhirnya ada dapat balasan nggak langsung? Hah? Dapat balasan nggak? Balik dicela lagi. Ada yang nyela. Emang semua Pala ini di nenek. diapain? Di apa dulu? Oh, artis. Oh. Kacau deh. Tapi bener balasannya langsung di sana ya? Mm-mm. Iya. Nih Cio kangen loh bapaknya. Iya, dia kangen sama ayahnya. Kalau untuk barang-barang di sana harga-harga Kalau makan harga- termasuk makan lah. Ya lumayan mahal sih Mahal ya? sebetulnya. Walaupun di situ makanya kan sebetulnya cuman kan tradisi orang Indonesia kalau barang nggak dari Mekah atau Madinah itu kan tidak afdol. Betul. Padahal Walaupun produksinya semua barang apa yang ada di Mekah atau di Madinah udah banyak. Pergi aja ke toko sarif temen kita. iya, aku Sampai aja ya. nggak ada. Iya. Dari kismis, dari apes, dari topi dan sama semuanya. Dilihat Dan label belakang produknya produk Cuman luar. historinya. Oh iya. Itu doang. Betul. Ya kan? Aduh, ini perjalanan luar biasa nih. Ya, Nah, di saat di Raudo ya. Raudo. Doa apa yang dipanjatkan doanya? Nah, pada saat di Raudo itu kan agak sulit ya. Kedua kan memang Bapak ini kan ada kendala sekarang ini kan kalau jalan jauh itu nggak kuat. Iya. Akhirnya kita punya inisiatif lah pakai kursi roda. Oh. Hah? Oh iya. Oh, jadi inisiatif istrinya bukan inisiatif dia. Salah. Akhirnya pakai kursi roda. Istri pakai kursi roda lah. Diantar lah sama Ustad. Siapa nama Ustadz mah? Olik. Kok jadi kita semua ngafal ya? Olik. Iya. Kita langsung tuh di depan makam Rasulullah, dekat rumahnya Rasulullah, tentunya dekat mimbarnya Rasulullah. Woi. Nah, kalau kata tarik Islam itu yang namanya mimbar itu bisa nembus 7 lapis langit. Subhanallah. Dan apa tempat rumahnya Rasulullah, ya enggak? Tauladan kita. Itu pemimpin besar, itu kita menggambarkan di situ rumahnya amat dan amat tersederhana. Kadang-kadang di situ kita menuangkan diri kita malu banget, sedangkan kita ini masih pengen menjadi masyarakat yang eksklusif, masyarakat yang love. Di sana gak ada apa-apanya ya? Di sana Rasulullah itu dengan kesederhanaan yang luar biasa. Padahal pada saat itu sampai dulu kan sempet kan Sayyidina Umar bertamu ya kan. Pas ngelihat Rasulullah tidur cuma dengan pelepah kurma. Ya. Ya sahabatku ya Rasul. Kenapa engkau tidur dengan pelepah ini? Sedangkan raja-raja dari Bizantium, Romawi, dia tidur dengan beralaskan berlian. Dijawab apa? Apa? Kekayaan dunia itu akan pupus dan ada batasnya. Tapi kekayaan kita sebagai umat Islam setelah engkau mati atau meninggal, itu kita adalah orang kaya. Jadi yang terpenting kan kita mati dalam keadaan kaya, membawa amal ibadah kita. Itu konsepnya. Betul, Islam itu yang sebenarnya. Banda nggak dibawa mati ya? Enggak. Mobil-mobil mewah nggak dibawa. Kata Rasulullah, kekayaan terputus. Tapi kalau kita kaya akhirat tidak ada putus-putusnya. Iya. Petualangan yang paling abadi ya setelah engkau meninggal dan mati. Lu jadi petualang hebat di dunia, terputus, mati, iya kan? Nggak jauh beda gini lah. Sekarang orang kan euforianya dengan fashion, tato, apa banyak wanita-wanita sekarang di era modern ini kan mengatasnamakan fashion, ya kan? Sampai ya tanda kutip lah disensor buah dadanya pada ditato. Betul. Tapi kalau kita kembali lagi nanti menjadi orang udah tua, menjadi anak-anak, ngebayangin nggak tato di dada kendorek ya? Blewer. Nah itu yang maksudnya gambaran masa
generasi sekarang tidak melihat pada saat kita tua atau orang tua kita sendiri. Dia kayak anak-anak, perlu sentuhan kasih sayang. Jangan lo bilang, wah di masa muda kita harus bebas. Tapi kan kita juga harus ada batas. Gak beda zaman kita bebas dulu lah, pada saat kita sombong masih muda. Tapi kan pas sudah usia sekian gini kan, Iya. coba apa yang kita mau perbuat? Kecuali kebaikan dari orang sebelah kiri kanan kita. Kalau kita menanam baik, kalau enggak, Ya. Balasannya ya udah. paling jawabannya bukannya mampus. Iya kan? Hukum alam itu. Iya. Jadi ya buat sahabat Tony Bio nih, jadi banyak banget pengalaman yang diceritain sama Brother Bopak ini, dari yang suka, duka, sedih, gembira. Makanya apa yang mau dipesan nih buat orang yang belum berangkat? Tadi kan salah satu balasan dari orang Arab tuh pas saat ke toilet banyak najis di situ kan. Nah akhirnya Brother Bopak tuh ngaku sendiri ngalamin kayak begitu. Nah pesennya nih buat abang-abang semuanya, buat pomponya belum pada berangkat. Yang penting kalau buat teman-teman pompok yang seiman, kalau kita mau berangkat menjadi tamu Allah, Ya. berusahalah kita menanam hal-hal yang baik pada siapapun. Ya. Kita harus jangan memandang ras, jangan memandang agama. Yang namanya kebaikan itu sifatnya universal. Abluminanas itu harus kuat. Ya. Harus 100% kita melakukan. Entah dia orang Jawa, entah dia orang Batak, kita harus baik semuanya. Ya. Dan jangan sekali-sekali dalam lidah kita berucap laknat pada orang lain. Itu kita melihat manusianya aja. Bahwa kita adalah manusia, kamu manusia. Itu aja. Insya Allah apa yang kita tanam, kita tabur menjadi sesuatu yang baik. Insya Allah dipanggil sama Allah dengan cara Allah memanggil kita nanti ke rumahnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Susi mantap juga tadi sono. Itu boleh namun. Abis umrah ngomongin sushi. Jadi guys, abang none semuanya, itu cerita dari Brother Bopak, perjalanan umrohnya. Nih banyak banget mengalami punya pengalaman yang sedih, suka, duka, gembira, pokoknya macam-macam. Ya, Oke. thank you banget brother. Ini pertama kali loh nih bercerita pengalaman umroh, tentunya bercerita kebaikan Raffi Ahmad di media ini belum ngomong. Iya ya, alhamdulillah. Berarti ini yang pertama nih. Iyalah. Suruh subscribe dong, suruh like Coba buat teman-teman di like, subscribe ya, Onibio official. Jangan lupa di situ banyak pembelajaran yang baik, banyak pembelajaran yang harus ditiru di sana tempatnya. Cakep. Yang penting kita jangan gibah sama sesama. Nah itu dia. Islam. Ya, assalamualaikum. Salam.